Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 18650.030 dari kelas A. Dalam video kali ini saya akan membacakan materi yang telah saya review, yaitu perencanaan proyek dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Proyek TI. Baik, saat ini kita mengevaluasi proyek dan memutuskan untuk melanjutkannya. Pertama, Anda harus meyakinkan rekan-rekan lain bahwa proyek sebaiknya dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan membuat proposal. Untuk sebuah proyek eksternal, proposal ditulis untuk meyakinkan klien agar membeli proyek dari tim proyek kita. Untuk proyek internal, manajemen sebaiknya meminta untuk membuat sebuah proposal. Hal ini untuk mendukung tim proyek untuk membuat rencana yang sederhana. Sebuah proposal adalah dokumen yang merinci biaya dan jadwal proyek serta menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh tim proyek untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Pendahuluan perencanaan proyek. Pendahuluan perencanaan proyek adalah langkah awal, sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Pendahuluan perencanaan proyek adalah dokumen internal, tidak perlu ditunjukkan ke user, terutama user luar. Rincian struktur kerja atau work breakdown structures. Kunci berbagai rencana adalah memecah kegiatan yang diperlukan ke dalam sebuah bagian yang lebih kecil lagi. Rincian struktur kerja WBS diawali dengan menyusun komponen-komponen utama proyek. Hal ini merupakan level 1 dari WBS. Untuk proyek software, metode terbaik untuk pemecahan proyek menjadi bagian-bagian utama adalah diawali dengan 7 fase pengembangan software. Sistem penomoran WBS. Sistem penomoran WBS yaitu ada pada gambar yang di layar. Sistem untuk level 0 atau judul proyek adalah 0.0. Pada level 1, masing-masing item diberi nomor n.0. Contohnya seperti 1.0, 2.0, dan seterusnya. Sedangkan untuk kemudian masing-masing item level 2 di bawah item n.0 pada level 1 diberi nomor n.1, n.2, dan seterusnya. Contohnya seperti 2.0, 2.1, 2.2, dan seterusnya. Sedangkan untuk level 3 kita ditambahkan titik dan digit dari nomor di level 2. Sebagai contoh, di bawah 2.1.1, 2.1.2, dan seterusnya. Jika ada pertanyaan kapan Anda harus berhenti, maka ada beberapa langkah kita dapat berhenti dari sebuah kegiatan itu. Pertama, beberapa orang atau grup dari sebuah proyek besar dapat diberikan tanggung jawab untuk melakukan tugas atau menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang dilibatkan. Kedua, Anda dapat memperoleh perkiraan secara garis besar sebagai upaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi tanggung jawab pada setiap orang. Ketiga, Anda dapat menjadwalkan tugas. Keempat, tugas-tugas tersebut harus singkat dan dapat diselesaikan. Diagram jaringan. Langkah kedua dari perencanaan adalah menggambarkan diagram jaringan yang menunjukkan urutan kejadian. Tipe diagram yang paling baik untuk masalah ini adalah Bagan PERT. Gambarnya seperti ada pada layar. Bentuk dari bagan PERT ini disebut predicate network atau jaringan yang diutamakan. Setiap kotak menunjukkan sebuah kegiatan. Pada saat kotak ditulis nama kegiatan dan waktu yang diperlukan. Jalur kritis dan namanya proyek.
bagan PERT dan jalur kritis adalah jumlah jalur atau serangkaian kegiatan yang dapat ditelusuri pada PERT sederhana di atas dengan mengikuti petunjuk garis panah. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menelusuri setiap jalur dapat dijumlahkan dengan menambahkan lama waktu dari jalur masing-masing kegiatan. Menghitung biaya proyek. Jika kontrak proyek telah mempunyai harga tetap, manajer proyek dapat menghitung biaya kasar untuk tenaga kerja dengan cara mengalihkan jumlah tenaga kerja per hari dengan rata-rata biaya per hari. Penjadwalan proyek. Langkah selanjutnya adalah menghitung jadwal proyek. Untuk melakukan hal ini, perencana harus mengaplikasikan jadwal yang sebenarnya dari perkiraan kalender days atau jadwal harian. Salah satu kesulitan tugas ini adalah mengalokasikan sumber daya manusia yang akan bekerja pada kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama ketika pekerjaan berlangsung secara serentak. Kesulitan lain adalah memutuskan bagaimana mempersingkat pekerjaan yang akan dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian, manajer proyek menjadwalkan semua proyek pada kalender atau jadwal yang nyata. Metode terbaik untuk melakukan hal ini dengan menggambarkan ke dalam sebuah Gantt chart atau bar chart. Outline pendahuluan perencanaan proyek. Dilengkapi dengan semua pengetahuan ini, manajer proyek dapat menuliskan dokumen penting ini, yaitu 1. Tim proyek, 2. Biaya proyek, 3. Penjadwal proyek, 4. Pemeriksaan ulang, ke-5. Laporan, ke-6. Dokumentasi, dan ke-7. Asumsi. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.